karena merantau itu ada enak, ada nggak enaknya ya. Setiap hal, setiap apapun ya pasti ada sisi enaknya, ada nggak enaknya gitu. Nah, nggak enaknya itu di merantau itu sendirian kan, gitu. Halo bro dan sis semuanya, kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Nah, kali ini kita masuk ke postingan yang pertama ya guys, untuk cerita yang termasuk dalam gitu. Kita akan deep conversation, ya ampun istilahnya keren banget. Jadi aku mau cerita tentang apa yang terjadi selama 2 tahun kemarin sampai aku vakum gitu. Jadi kan udah lama aku nggak posting di YouTube kan. Nah itu selain ngurus anak yang ngurus baby, itu juga ngurusin papanya gitu, karena papanya kan kecelakaan. Jadi kecelakaan tunggal, naik sepeda listrik, terus remnya tidak berfungsi dengan baik, akhirnya terbentur gitu. Jadi dia kena patah tulang punggung sama gegar otak gitu, dan itu proses penyembuhannya lama. Sampai sekarang masih proses penyembuhan, tapi puji Tuhan sudah hampir pulih 100% gitu. Tapi walaupun belum semuanya ya, setidaknya dia sudah bisa kembali kerja gitu. Dan hidup kami sudah mulai berangsur-angsur seperti keluarga normal biasanya gitu. Aduh, aku sangat bersyukur banget gitu, karena yang terjadi waktu itu guys, saat Jody itu umur usianya 1 bulan. Itu 1 bulan pertama aku pasca melahirkan, aku termasuk lama recovery dari ngelahirin gitu, karena mungkin usia aku kali ya, umur aku kan udah hampir 40 kan. Nah waktu itu si Jody usianya itu pas tanggal 29 Desember, itu umur 1 bulan dia. Nah pas mau tahun baru gitu, pas mau tahun baru suamiku ini lagi mau ke rumah papanya. Dan aku udah kepikir, aduh kalau malam tahun baru itu kan biasanya banyak yang jual ini oliebollen, itu roti kayak roti goreng gitu kalau di Belanda, tapi itu makanan khas kalau menjelang tahun baru gitu. Aku lagi pengen makan itu rasanya, terus ternyata suamiku beli untuk kasih ke papanya gitu kan, juga aku pengen gitu kan, jadi bisa bagi-bagi. Papasan jalan dari tempat kerja dia pulang kerja menuju rumah papanya. Itu kan kami tinggal di kota Nijmegen namanya, papanya tinggal di Beek. Nah itu ada turunan guys, jadi harus menuruni bukit lah gitu, dan bukit itu terjal sekali. Dia naik sepeda listrik, dan aku sih benernya udah bilang ke dia dari kemarin-kemarin gitu, itu kanvas remnya harus diganti, aku bilang. Karena memang dari dulu tuh aku kerja juga daerah situ gitu, itu aku rutin setiap berapa bulan sekali aku ganti kanvas rem gitu, karena memang sepeda listrik itu remnya itu harus dicek terus kalau mau melewati jalur yang begitu gitu. Terus dia bilang, oh oke lah, nggak apa-apa, masih bisa dipakai kok gitu, karena kalau dia kerja pakai sepeda itu jalannya itu yang datar-datar aja, makanya remnya masih bisa dipakai benar. Tapi pas saat turunan guys, ternyata remnya itu nggak bekerja sepenuhnya gitu, jadi tetap dia melaju walaupun udah direm gitu. Dan makanya ya bapak-bapak, kalau istri udah ada feeling itu dengerin. Nah itu makanya akhirnya ternyata nggak berfungsi. Dia mau pakai kaki, sepedanya nggak berhenti. Dia pikir ya udahlah, mungkin daripada nanti dia nabrak mobil kan, dia cari pohon, dia tabrakin diri di pohon guys. Terus akhirnya sebelah kanan dia ini, bagian sini semua itu terbentur gitu, dan dia kena patah tulang punggung. Terus setelah 3 bulan pertama itu prosesnya penyembuhannya lumayan lama loh ya, ternyata patah tulang itu. Terus baru mendingan, baru diketahui dia ada masalah juga di otaknya gitu, jadi ternyata ada gegar otak juga. Terus akhirnya dia harus ke spesialis gitu. Nah itu yang aku masih mempertanyakan pas kejadian itu kan, Tuhan kenapa aku lagi butuh-butuhnya seorang suami gitu, karena suamiku baik banget. Waktu 1 bulan pertama itu dia ngerjain semua kerjaan rumah, terus dia yang nyuci piring, dia yang vakum rumah itu, di vakum lantai, ngepel, semuanya bisa loh dia. Terus dia yang nyuci baju, aku pun makan nggak perlu naik turun karena kan
aku naik turun tangga itu susah sekali gitu, masih pendarahan kan waktu itu. Aku itu naik turun itu susah, jadi dia tiap kali dia sediain makanan dibawain ke kamar gitu kan, jadi yang dia sangat menolong banget gitu kan. Ternyata lagi butuh-butuhnya akhirnya kecelakaan, dan aku yang bertanya-tanya, secara manusia kan, Tuhan aku tuh ngandelin dia gitu, kenapa saat aku butuh malah akhirnya aku butuh ditolong, malah akhirnya aku harus nolong orang gitu maksudnya kan. Ternyata guys, selama setahun pertama itu aku kuat-kuatin diri ya, itu ada aja pertolongan Tuhan. Tuhan itu datang melalui perpanjangan tangannya itu luar biasa banget. Tiba-tiba tim musik dari gereja aku, ya aku juga melayani di gereja di Belanda tapi gereja Indonesia guys, nama gerejanya PSF Ebenezer, dan aku juga salah satu anggotanya tim musik gitu. Nah, ini ketuanya luar biasa, terima kasih banget deh untuk ketua tim musik kami. Itu dia yang memanage guys, biar Nana itu nggak usah masak gitu, karena kan udah kena musibah gini, kasihan dia udah harus ngurus bayi lagi ya kan, ngapain lagi masak-masak gitu. Jadi setiap kali mereka sampai urunan guys, mereka urunan datang bawa makanan setiap beberapa hari sekali bawa makanan gitu ya. Aku terharu banget, terima kasih banget untuk tim musik PSF Ebenezer. Jadi aku benar-benar gak usah masak, dan makanannya enak-enak, udah lebih dari restoran guys, itu benar-benar makanan sultan deh, makanan Indonesia yang aku kangen gitu, makan Indonesia. Tiba-tiba saat itulah ya, saat terhimpit, saat lagi ada masalah, Tuhan bekerja, dikasihnya yang berlimpah-limpah gitu, yang lebih dari yang dipikirkan. Dan itu selama beberapa saat itu aku nggak perlu masak guys, jadi setiap hari berapa hari sekian langsung ada lagi teman yang lain dari tim musik yang bawa makanan lagi, sampai ke ibu gembala juga masak guys, sampai datang di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu Gembala, itu luar biasa, sampai mereka sendiri bawa makanan masak ke sini, kasih makanan juga. Jadi aku nggak perlu masak lagi gitu, aku cuma fokus ngurusin Jody sama ngurusin papanya. Itu luar biasa deh. Terus hal-hal yang lain yang Tuhan kasih, ada aja temen yang mau nolong hal kecil, mau buang sampah gitu. Di sini kan kalau buang sampah itu dikumpulin dulu guys, misalnya setiap 2 minggu sekali sampah apa, terus 2 minggu sekali misalnya sampah plastik sama sampah yang lain-lain gitu, terus 2 minggu sekali sampah tanaman gitu. Nah itu karena aku habis ngelahirin ya kan, mau jalan aja susah, mau suruh lagi ngangkat-ngangkat itu kantong selama 2 minggu, itu kan berapa kilo udah di kantong itu, bisa 3-4 kilo gitu berat kan sampahnya. Itu aku nggak sanggup guys. Tiba-tiba Tuhan ada aja kasih temen yang nawarin, mau nggak ini kalau ada perlu pertolongan kasih tahu. Ya aku langsung bilang mau, aku bilang tolong dong itu angkatin sampah gitu. Dan mereka datang, mereka ngangkatin. Aduh, ada aja ya pertolongan Tuhan, yang aku bilang Tuhan aku nggak sendirian gitu, aku nggak sendirian, Tuhan itu ajaib, Tuhan luar biasa itu. Karena waktu itu mamaku memang belum bisa datang, keadaan kami masih belum memungkinkan waktu itu. Terus akhirnya ya Tuhan tetap tolong umatnya yang benar-benar setia sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada gitu. Dan 1 tahun pertama guys, singkat cerita ya kalau nggak panjang banget, 1 tahun pertama dibawalah ke spesialis suamiku ini. Ternyata diperiksa itu di spesialis mata, dia bilang wah ini miracle katanya, mujizat ini dia bisa mau berangsur-angsur pulih katanya. Karena kalau di kejadian biasanya yang seperti ini katanya, itu orang udah paralyzed, udah lumpuh atau udah lewat gitu, istilahnya mati gitu kan. Nah ini bisa mulai mau berangsur-angsur lagi terapi untuk penyembuhan, ini kasus yang jarang deh. Wah di situ aku kayak tersadar guys, aku masih nanya Tuhan kenapa ini terjadi gitu. Harusnya aku bilang Tuhan terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan suamiku, ya kan. Itu tanda bahwa Tuhan itu nyelamatin dia gitu loh. Kalau enggak
kalau nggak ada Tuhan yang selamatkan dia, itu mungkin dia bisa lewat tuh. Aku jadi single parents, ya kan, tapi Tuhan nggak izinkan itu terjadi guys, dan itu yang harusnya aku bersyukur gitu. Tuhan itu udah banyak nolong aku deh, makanya aku sangat, ya dari situ aku menyesal sih kenapa aku sempat berpikir jelek gitu kan. Jadi ya akhirnya aku rubah cara pikir aku gitu. Aku mulai belajar peka. Aku bilang, Tuhan maafin aku ya, karena di saat terhimpit kan kita buntu, kita kadang mengeluh dulu gitu kan. Ternyata ini mujizat Tuhan loh, dia bisa hidup kembali, dia bisa sampai sekarang bisa hampir pulih guys, hampir 100% lah pulihnya. Dia sekarang dari setahun pertama dia nggak bisa kerja loh guys. Jadi tahun-tahun pertama itu berat banget gitu, karena bagi dia, bagi aku, bagi semuanya ya, karena memang dia di rumah terus kan, itu kita stresnya double gitu. Terus aku juga berangsur-angsur pulih, badanku nih 3 bulan setelah ngelahirin baru aku bisa mulai kerja lagi gitu. Dan aku udah nggak di musik kerjanya setelah ngelahirin Jody, aku ambil part time, dan sekarang di musik paling sesekali, tapi untuk melayani Tuhan di gereja tentunya masih aku nyanyi, main saksofon masih gitu. Nah nanti untuk segmen part time kerja di Belanda itu aku akan terpisah ya, kontennya aku akan ngeposting juga soal itu gitu. Nah kita kembali lagi nih cerita ke papanya Jody ini. Nah setelah tahun pertama itu biasanya di Belanda dapat gaji tetap 100% loh, walaupun jadi dihitungnya dia sakit ya, walaupun dia nggak bisa kerja dia tetap dapat gaji. Tapi setelah 1 tahun pertama lewat, kalau dia masih belum bisa kerja, itu dapat potongan 70% guys. Maksudnya dipotong, jadi yang terima gaji yang diterima itu cuma 70% gitu. Ya kita deg-degan dong ya kan, di Belanda kan semuanya mahal, itu harus dipotong lagi gajinya gitu, cuma terima 70%. Nah tapi puji Tuhan, saat dia gajinya turun, kerjaan aku yang dipromosikan Tuhan guys. Aku dapat jadi pekerja tetap gitu, fasteban kalau di sini istilahnya. Terus kerjaanku nambah jamnya, dari waktu cuma 6 jam seminggu karena part time kan, sekarang jadi 15 jam seminggu gitu. Dan alhasil yang didapat bukannya maksudnya bukannya ngepas-ngepas gitu, Tuhan cukupkan semuanya, bahkan berkat berlimpah gitu. Dan Jody juga ada anak kan, pemerintah juga kasih duit lagi, duit buat anak gitu kan, yang aduh pokoknya gak usah khawatir gitu, gak usah khawatir. Dan 5 roti 2 ikan gitu kan, kita yakin aja Tuhan itu kasih ikannya itu lebih dari yang kita pikirkan itu. Akhirnya sisa 12 keranjang gitu. Cerita di Alkitab itu real banget yang aku alami guys. Dan akhirnya itu di tahun kedua, dan papanya Jody ini aku salut, dia benar-benar tekad untuk sembuhnya itu luar biasa gitu. Dia coba terus, dan akhirnya dia mulai kerja. Dari awal dia cuma kerja seminggu 3 jam, terus dia coba lagi 6 jam, 10 jam, dan akhirnya sekarang dia puji Tuhan sudah kerja seminggu 30 jam. Dan aduh itu pas-pasan banget juga, karena kalau sampai 2 tahun di Belanda ini nggak bisa kerja, itu akan istilahnya selesai gitu dari perusahaan, nanti akan dapat outcaring gitu, subsidi dari pemerintah gitu. Tapi untungnya nggak sampai begitu, itu dia bisa kerja hampir normal lagi, karena kontrak dia kerja 32 jam guys. Nah sekarang dia udah bisa kerja 30 jam gitu ya, sisa 2 jam lagi kan. Dan dokter perusahaan menganggap kasus dia selesai gitu ya. Aduh puji Tuhan banget Tuhan gitu ya, memang aku dikuatkan, dan akhirnya bisa lewat tuh 2 tahun ini gitu. Tiba-tiba si Jody udah besar aja kan. Si Jody udah sekolah guys, di sini udah umur 2 tahun itu udah dimasukin kayak playgroup gitulah. Jadi di sela-sela si Jody lagi sekolah, aku colong-colong waktu ya kan, bisa rekam video, kita bisa lagi nge-YouTube gitu kan, bisa posting lagi di sini. Makanya itulah Tuhan luar biasa ya guys. Itu yang aku alami teman-teman semua. Jadi mungkin ada dari kalian yang lagi nonton video ini yang lagi juga ngadepin masalah, kayaknya buntu gitu, doa sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa, pasti Tuhan kasih lebih dari yang kita pikirkan deh. Jadi yang aku alami itu, aku nggak sendirian guys.
dan juga mungkin kalian ngalamin gitu sama kayak aku. Kalian gak sendirian, ada Tuhan yang akan bersama sama kalian, yang bisa tolong kalian gitu. Dan ya inilah ya, kontennya jadi berubah ya, jadi konten kesaksian, dan semoga malah bisa menguatkan kalian semua yang lagi ada masalah atau lagi perlu sesuatu biar menyegarkan gitu. Nah, kesaksian inilah gitu, semoga kesaksian ini bisa memberkati, ya kan, bisa jadi kekuatan juga bagi teman-teman di sana yang lagi ngalamin kesusahan, ya kan. Karena merantau itu ada enak, ada nggak enaknya ya. Setiap hal, setiap apapun ya pasti ada sisi enaknya, ada nggak enaknya gitu. Nah, nggak enaknya itu di merantau itu sendirian kan gitu. Nah, kalau di Belanda ini untungnya walaupun aku nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, masih ada gereja gitu, gereja Indonesia yang rasanya itu mereka udah lebih dari saudara gitu loh. Dan di sini aku disadarkan sama Tuhan ya, memang aku ini harus bertobat ya. Ternyata itu bertobat untuk cuman terima Tuhan itu nggak cukup gitu. Untuk cuman rajin ke gereja, pelayanan ternyata nggak cukup guys gitu. Yang itulah yang akhirnya aku minta ampun juga sama Tuhan. Selama 2 tahun kemarin juga aku terlalu sibuk di gereja, maksudnya aku hadir di gereja, tapi aku nggak dengar firman Tuhan loh gitu. Yang maksudnya ada Maria, ada Marta kan, cerita di Alkitab. Aku ini jadi Marta gitu. Kadang aku sibuk di Sunday school ya, di sekolah minggu, jagain anak gitu, nggak dengar aku firman gitu. Yang biasanya kalau akhir tahun itu aku introspeksi diri kan, Tuhan apa yang salah ya, apa yang harus aku perbaiki di tahun ini gitu. Dan akhirnya di tahun 2026 ini aku berjanji mau mengejar kekurangan aku, karena di tahun-tahun sebelumnya aku suka skip dengar firman Tuhan maksudnya. Jadi kalau di gereja itu ya sibuk di sekolah minggu aja jaga anak gitu kan. Nah, akhirnya tahun ini aku bertekad, jadi setiap kesempatan, untungnya ada live streaming kan, bisa didengar ulang. Nah, tahun ini aku janji, Tuhan aku mau untuk dengar firman Tuhan. Jadi kalau aku ketinggalan, langsung aku kejar, aku setel lagi tuh live streamingnya di YouTube. Nah, itu aku bersyukur banget Tuhan kasih kesempatan gitu. Dan ya mudah-mudahan juga biar kita saling mengingatkan, saling menguatkan ya, bahwa firman Tuhan itu perlu gitu. Tobat itu cuman rajin ke gereja ternyata nggak cukup gitu. Yang sampai di titik menyadari bahwa kita ini memang nggak bisa mengandalkan manusia doang gitu kan. Kayak waktu itu aku mengandalkan suami doang ternyata nggak cukup gitu. Harus mengandalkan Tuhan, karena mengandalkan manusia kita bisa aja kecewa gitu kan. Yang udah kelihatannya di depan mata gitu, ternyata ya kita harus ngandelin sesuatu yang lebih kuat, yaitu Tuhan gitu. Yang itulah ya guys yang terjadi di dalam kehidupan aku gitu. Nah, selama 2 tahun kemarin kurang lebih ceritanya seperti itu gitu, sampai akhirnya sekarang keadaan pulih. Nah, anak juga udah pulih lagi nih, udah 2 tahun ya kan, pas melahirkan pasti udah udah kuat lagi dong, walaupun umur udah di atas 40 sekarang. Tapi tetap jiwanya jiwa muda ya kan, mama-mama muda hitungannya dong. Nah, nanti guys di kesempatan berikutnya Nana akan posting tentang keadaan Jody. Dia puji Tuhan sekarang baik-baik, tumbuh dengan cepat sekali ya, 2 tahun itu tumbuh dengan baik, jadi anak yang lucu, anak yang pinter. Dan ya nanti di kesempatan berikutnya Nana akan cerita gitu tentang Jody, terus tentang kerjaan part time Nana seperti apa, dan juga Nana mau cerita tentang siapa sih Nana gitu dari nol ya, dari awal. Karena mungkin teman-teman taunya aku vlogger yang tinggal di Belanda gitu, atau teman-teman taunya aku musisi, pemain saksofon atau penyanyi gitu. Tapi aku pengen semuanya juga tahu nantinya kedepannya tentang cerita dari Nana kecil gitu sampai aku tobat ya kan. Dari tobat mula-mula itu masih panjang lagi, bikin dosa banyak gitu. Kita manusia nggak ada habisnya ya, bikin salah ya sama Tuhan, bikin dosa banyak, tapi akhirnya sadar lagi ya kan, Tuhan sadarin lagi nanti ada ujian kan, ujian kehidupan ya, selama orang hidup
Nah, nanti ada tahap demi tahap yang dilalui, itu ceritanya panjang deh pokoknya. Nah, itu Nana akan rajin posting di sini di testimoni. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak loh yang udah dengerin curhatan Nana nih udah sekian lama ini. Ada 1 jam ya? Nggak ada. Pokoknya udah panjang banget. Terima kasih banget untuk kalian guys, bro dan sis kalian yang tetap ikutin testimona. Jadi nanti kita akan kembali lagi di postingan berikutnya. Jadi kita selesai nih kali ini ya. Tutup dulu ya ceritanya. Nah, kesempatan kali ini sampai di sini dulu, dan tentunya kita akan kembali lagi di postingan selanjutnya di testimona. Maju terus. God bless you all.